Di video kali ini gue bakal bongkar produk yang winning yang pernah gue iklankan. Jadi ini bukan materi yang biasa, ini adalah materi yang mahal yang mungkin di luar sana jarang sekali orang ingin bongkar cuma-cuma di YouTube seperti ini. Tapi ini gue bakal bongkar buat teman-teman yang mau belajar, buat teman-teman yang mau berkembang mulai dari Facebook Ads ini. Ini adalah produk yang pernah gue jalankan dan sangat-sangat cuan menghasilkan omset yang lumayan ya teman-teman. Tapi nanti bakal gue kasih plus minusnya. Jadi gue nggak cuma ngomong enaknya doang, tapi nanti gue bakal kasih tahu kendalanya, terus juga challenge-challenge apa yang harus gue lewati untuk bisa mendapatkan cuan seperti ini. Jadi gue bakal bongkar produknya, bongkar dashboardnya tanpa ditutup-tutupi dan transparan ya teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman bisa belajar, bisa teman-teman bisa tidak melakukan kesalahan yang sama yang telah gue lakukan. Jadi teman-teman ibaratnya membeli pengalaman gue ya. Jadi ini bakal gue bongkar, bakal gue kasih cuma-cuma di YouTube. Tujuan apa? Tujuannya semoga teman-teman bakal terbantu dan ada gambaran bagaimana teman-teman di Facebook Ads sana gitu ya. Nah ini adalah dashboard produk yang pernah gue jalankan, itu yang cukup winning juga ya teman-teman. Dan pada saat itu bertepatan pada bulan Maret, di mana bulan tersebut adalah bulan yang sangat-sangat padat, bulan Ramadan, dan semua orang membutuhkan produk winning ini. Nanti akan kita jelaskan apa produknya, bakal gue bongkar cuma-cuma di sini ya teman-teman. Jadi ini adalah ilmu yang mahal, mungkin di luar sana harus bayar berjuta-juta untuk mendapatkan ilmu ini, tapi insya Allah bakal gue kasih buat teman-teman dengan cuma-cuma, semoga bisa teman-teman bisa terbantu ya. Jadi ini adalah total pencairan COD itu sekitar 8,5 ya teman-teman pada bulan Ramadan kemarin. Dan ini hanya di satu agregator Lincah ID, belum di mengantar, terus juga ada di order online dan lain-lain ya teman-teman. Dan ini adalah total pencairan yang udah cair ya teman-teman. Dan di sini ada total biaya returnya itu sekitar 180.000. Dan di sini ada total biaya returnnya itu sekitar 100.000, nggak terlalu kerasa. Dan untuk yang 8,5 ini, 8.500.000 ini udah bersih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan biaya returnnya belum dikurangin, jadi totalnya mungkin ditambahin jadi sekitar 8,6 jutaan sekian lah ya. Kalau ditambahin dengan biaya returnya. Nah, pasti teman-teman bakal bertanya-tanya ini apakah produknya produk fisik atau produk jasa atau produk apapun itu. Ini bakal gue bongkar ya. Jadi total omset bulan Maret 2025 kemarin itu sekitar 8,5 dari satu produk aja ya teman-teman. Kalau teman-teman jual produk 2 atau 3 produk dengan omset yang sama, itu bakal jadi ladang penghasilan teman-teman ya. Tapi realistis aja teman-teman, untuk mendapatkan omset segini tentunya nggak gampang. Pasti juga butuh orang, butuh SDM, butuh sumber daya manusianya, butuh segalanya, butuh OPEX-nya, butuh operasional dan biaya-biaya lainnya, dan banyak-banyak lagi. Nah, ini adalah dashboard Facebook Ads-ku. Jadi waktu itu gue mengeluarkan omset sekitar 2 juta. Jadi total spend Ads Smart-nya itu sekitar 2 juta ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ini produknya apa, produknya adalah kurma ya teman-teman. Produk ini adalah produk yang sangat tinggi demandnya pada saat bulan Ramadan. Nah, nanti kita bakal bahas, bakal gue bongkar semuanya tanpa terkecuali, mulai dari marketnya, terus juga copywritingnya, kontennya, dan lain-lain bakal gue bongkar di sini. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan hal yang sama mungkin, dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan gue yang lakukan ya teman-teman. Nah, ini gue coba bakal baca data sedikit ya teman-teman, karena ini adalah hal yang sangat-sangat signifikan pada saat kita telah menjalankan iklannya ya. Jadi data yang kita dapatkan adalah cost per click, di mana cost per clicknya ini sekitar 1.000-an. Jadi di mana orang-orang yang berhasil ngeklik konten atau iklan teman-teman yang lewat di feed kah, atau di story kah, atau di marketplace, atau dimanapun itu, yang orang-orang ngeklik itu dikenakan biaya sekitar 1.000 ya teman-teman. Berdasarkan data testing, produk makanan kayak kurma ini masih sangat-sangat oke banget dan nggak kemahalan untuk 1.000 ini, karena umumnya di atas 3.000, 5.000 itu yang sangat-sangat mahal ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di bawah 2.000 itu sangat-sangat murah sekali. Nah, terus CTR atau click through rate-nya, di mana ini adalah rasio orang-orang ngeklik dari beberapa orang yang telah didistribusikan konten-konten iklannya. Jadi di sini sebenarnya ini untuk CTR Go ini masih rendah ya teman-teman, karena masih 1%. Seenggak-enggaknya idealnya itu di atas 2% ya teman-teman untuk di Facebook Ads ini. Dan karena gue menggunakan CTWA atau click to WhatsApp, jadi setidaknya itu di atas 2%-an lah. Tapi kalau misalkan CTR 1% dengan CPC yang segini, ini masih tergolong murah ya teman-teman. Dan angka ini sebenarnya masih rendah, idealnya lebih dari 2%. Nah, terus kita bisa tahu kan kalau misalkan 1% doang, dan ini masih di bawah target yang gua targetkan KPI-nya. Ini artinya apa? Artinya CTR itu masih rendah lah kalau bisa dibilang ya teman-teman. Tapi CTR ini gimana kita bisa memperbaikinya? Kita memperbaikinya dengan mengganti kontennya, terus juga mengganti copywriting-nya, mengganti angle-nya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya CPR atau cost per result itu sekitar 3.000-an. Ini gue bilang masih cukup murah, tapi ya nggak terlalu murah banget ya teman-teman. Tapi di sini dengan cost per result-nya segini dan CTR segini, ini makanya masih bakal gue lanjutin terus, karena sayang ya teman-teman, pada saat itu kontennya udah cukup engage dengan orang-orang yang mau beli kurma ini. Terus resultnya, chat WhatsApp-nya itu sekitar 617 yang dihasilkan. Ini kalau misalkan lo bisa lihat, itu 600-an. Jadi banyak yang chat. Nah, tapi sekitar 30% yang closing pada saat itu. Jadi dari 600 ini pastinya nggak bakal beli, cuman nggak bakal beli semua maksudnya. Tapi orang-orang pasti juga mau nanya-nanya dulu, terus bandingin harga dengan toko-toko lainnya, terus juga
penasaran pasti ini worth it apa enggak gitu kan. Jadi dari 600 ini sekitar 30%-annya yaitu sekitar 185 orang yang berhasil gua closing kan, yang berhasil beli. Dan ini juga berpengaruh terhadap CS-nya teman-teman ya, customer service-nya di WhatsApp-nya, bagaimana menanggapinya, terus juga gimana cara konversi untuk jadi closingan, itu pasti butuh yang namanya ilmu juga ya teman-teman. Nanti kita bakal bahas di video lain untuk bahas cara closingnya ya. Nah ini kalau misalkan lu bisa lihat ya teman-teman, span-nya itu sekitar 2 jutaan dan omsetnya sekitar 8,5 ya. Jadi ini ROAS-nya itu sekitar 4 kalinya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lu bisa lihat di sini ROAS-nya 4 kali, jadi dengan dengan spend segini bisa menghasilkan omset segini. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung profitnya sekitar 6 sekian lah ya per bulan. Dan ini cuma satu produk doang. Kalau misalkan teman-teman bisa menjual 2 atau 3 produk dropship tanpa stok ataupun tanpa ribet-ribet bangun brand dan lain-lain, teman-teman bisa menghasilkan lebih banyak lagi ya. Tapi tentunya juga dengan SDM yang cukup, terus juga dengan operasional yang sangat-sangat memadai ya. Jadi nggak bisa diambil mentah-mentah juga omset gue ini. Terus juga ROAS atau return on ad spend-nya itu sekitar 4 kalinya dari biaya iklan yang gue keluarkan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini setiap harinya pasti kalau misalkan udah gua running ads-nya, jadi setiap hari pasti bakal gua input datanya, entah itu dari impresinya, terus dari CTR-nya, result-nya, bakal langsung gua masukin sini untuk apa? Untuk kita evaluasi ketika nanti memang misalnya CTR-nya rendah, kita bakal langsung ganti kontennya, atau kita mengambil keputusan ketika nanti misalnya dalam 3 hari itu emang benar-benar jelek CTR-nya, kita langsung ganti. Tapi kalau misalkan biasanya ini gue cuma 1 sampai 2 hari, nanti hari keduanya bakal gue evaluasi apakah nanti langsung gue ganti, apakah gue hold dulu seperti mungkin mencari data-data lainnya seperti membandingkan dengan CPC-nya atau dengan yang lain-lainnya. Jadi setiap hari pasti langsung gue masukin ke Excel data ini ya teman-teman. Terus nah ini bakal langsung aja gue bongkar gimana caranya gue pada saat itu gue menjual kurma Alkosim. Ini adalah salah satu campaign di mana ini adalah salah satu produk yang gue jalankan ya teman-teman. Gimana kalau misalkan teman-teman bisa menjalankan 2 3 produk sekaligus gitu ya teman-teman, itu bakal menghasilkan cuan yang sangat-sangat besar sekali dan bisa di scale up lagi. Tapi ya itu tergantung teman-teman strateginya seperti apa, terus juga nanti ketersediaan sumber daya manusia dan budget dan lain-lainnya, cash flow-nya juga harus lancar. Nah ini bakal gue langsung bongkar aja gimana pada saat itu gue testing kurma, kemudian setelah itu gue jalankan dengan scale up pelan-pelan pelan-pelan naik budgetnya untuk mendapatkan hasil segini. Nah, jadi ini adalah salah satu tools yang teman-teman juga harus tahu dulu sebelum teman-teman mau ngiklannya. Teman-teman harus tahu dulu nih, misalnya kurma atau produk teman-teman ini di luar sana itu ada nggak marketnya gitu. Ini sebenarnya gunanya cukup untuk validasi aja. Misalnya teman-teman mau ngejual apa jasa konveksi, terus juga jasa misalnya jual baju, jahit baju, custom custom baju dan lain-lain, itu teman-teman bisa riset dulu orang-orang itu ada nggak nyari ini gitu di Google, khususnya di Google ya teman-teman, karena Google Trend ini. Atau teman-teman bisa nyari juga di Kalau Data atau tools riset lainnya. Nah, ini salah satu yang gue contohin adalah kurma. Di mana kurma ini gue pengen tahu di mana orang-orang paling banyak mencari kata kunci kurma ini ya. Nah, karena ini salah satunya di Sulawesi Selatan, tapi karena pada saat itu sangat-sangat jauh ya teman-teman. Pada saat itu gue nggak mau main di luar Jawa karena resiko retur dan cash flow-nya juga nggak lancar. Dan makanya pada saat itu gue cuma main di Jawa Timur dan di Jawa Barat, pokoknya di Pulau Jawa ya teman-teman. Biar cash flow-nya itu lancar, karena gue pada saat itu menggunakan sistem pembayaran COD. Jadi nunggu 2 atau 3 hari dulu baru bisa cair ya, biar cash flow-nya muter lagi lancar lagi gitu ya. Jadi Google Trend yang gue pakai ini digunakan untuk mencari kata kunci per region ya, jadi per daerahnya kayak gimana. Nah, setelah itu, ini teman-teman bisa langsung lihat aja ke sini ya. Ini salah satunya kurma Sukari Premium, karena kurma yang gue jual itu salah satunya juga termasuk kurma Sukari Premium. Di Google Trend ini teman-teman sebenarnya bisa nemu banyak banyak hal tentang riset kata kunci. Misalnya teman-teman baju, ketik aja baju, ntar teman-teman bisa dikasih relate kata kuncinya itu apa yang orang-orang cari gitu ya. Misalnya baju tidur kah, terus juga baju custom, nanti bakal muncul di sini apa yang orang-orang cari gitu ya. Ini sebenarnya tujuannya untuk memvalidasi aja sih ada marketnya apa enggak, terus juga paling banyak dicari itu di mana gitu ya, seperti itu. Nah, tapi balik lagi nanti ketika iklan tetap teman-teman harus ngejalanin iklannya, evaluasinya by data driven ya. Jadi bukan karena misalnya dari Google Trend ini banyaknya di Sulawesi terus teman-teman nargetinnya Sulawesi, nggak gitu ya. Tetap teman-teman broad dulu, terus tapi ini bebas sih teman-teman, ini berdasarkan pengalaman gue aja ya. Gue biasanya broad dulu, terus juga salah satu campaign-nya broad, salah satunya memang gue targetin sesuai Google Trend ini. Jadi nanti dievaluasi mana yang paling winning gitu ya teman-teman. Nah,
Kurma al ini sebenarnya termasuk kategori yang sukari premium ya teman-teman, dan banyak dicari apalagi pada saat bulan Ramadan itu banyak banget demand-nya ya. Jadi orang-orang tuh pada nyari kurma sukari, kalau nggak juga kurma apapun itu. Pokoknya kurma yang teman-teman nanti bakal gue kasih contohnya kontennya seperti apa biar bisa conversion rate-nya tuh tinggi gitu ya. Nah, setelah teman-teman tadi validasi di Google Trend seperti apa risetnya dan lain-lainnya, ini teman-teman langsung riset ke Facebook Ads Library ya. Jadi teman-teman bisa ketik aja Ads Library di Chrome kah atau di Google, teman-teman bebas. Nanti teman-teman apa sih ini? Jadi ini adalah di mana ini adalah sebuah database orang-orang yang iklan gitu. Jadi kita bisa ngelihat orang-orang yang iklannya apa, copywritingnya seperti apa, kontennya seperti apa. Ini kita bisa contoh di sini. Jadi kita menggunakan metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini tuh teman-teman nanti bisa nyari sebenarnya. Jadi nanti add kategorinya, teman-teman pencet all ads atau semua iklan. Terus teman-teman masukin aja kata kuncinya di sini. Misalnya kalau di sini kan gue kata kuncinya di sini gue masukin kurma ya. Jadi di sini gue bisa niru kontennya, copywritingnya seperti apa, terus juga mungkin preferensi harganya dan funnel yang mungkin bisa kita contoh untuk di awal aja. Ini tujuannya bukan untuk tiru plek-plekan ya, tapi kita di sini tujuannya untuk meniru dan sebagai preferensi aja gitu. Nanti bakal kita modifikasi sesuai produk kita gitu ya. Jadi nggak jangan sampai teman-teman nirunya tuh blok-blokan banget gitu ya. Tapi teman-teman juga sesuaiin sama market dan risetnya teman-teman gitu, datanya teman-teman. Terus di sini misalnya gue ngetik kurma ya. Jadi ini bakal gue masukin nanti bakal kelihatan di sini ya teman-teman. Bakal gue masukin copywritingnya. Terus nanti bakal gue sesuaiin sedikit-sedikit lah ya teman-teman sama produk gue. Terus juga mungkin disesuaikan dengan harganya. Terus juga funnel ya dan lain-lain. Terus ini salah satu contoh kontennya mungkin winning ya teman-teman. Jadi salah satu angle konten yang gue ikutin salah satunya ya seperti ini. Tapi nggak blok-blokan gue ngambil dari sini ya. Terus juga ini sini ada headline-nya seperti ini, terus juga nanti primer text seperti ini. Pokoknya lain-lain teman-teman bisa jadi ini acuan lah ya teman-teman. Intinya sebagai acuan ya, bukan untuk ditiru blok-blokan. Nah, jadi pada saat itu gue nyetok banyak banget ini kurma ya teman-teman, ini sampai di rumah gue making sendiri gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau misalkan mau dropship juga bisa sebenarnya bilang ke suppliernya. Tapi disitulah challenge-nya teman-teman. Supplier itu kadang-kadang memang ada yang nggak jujur lah, terus juga nggak dikirim, terus juga mungkin ketersediaan stok barangnya juga nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu gue menjual kurma Alkosim dan gue nyetok, dan ada juga yang dropship sih sebenarnya. Nah, di sini nama campaign itu pada saat itu gue namain Alkosim, terus tujuannya itu engagement ya, atau teman-teman sebenarnya bisa sales juga. Tapi kalau misalkan teman-teman punya landing page, pada saat itu gue lebih ke engagement aja karena CTWA lebih gampang, lebih simple. Tapi ya teman-teman harus siapin CS ya. Pada saat itu mungkin gue punya 2 CS sekaligus ya teman-teman. Jadi yang ngebantu gue untuk ngebalas-balasin chat dan untuk konversi pada saat itu. Nah, budget hariannya, gue dimulai dari 50.000 sampai 100.000 per hari. Kenapa? Karena 50.000 dengan konten pada saat itu mungkin strukturnya gue itu ya satu campaign, satu adset, dan dua ads. Jadi 112 gitu ya. Itu cukup 50 hari itu untuk menghasilkan data yang stabil gitu, data yang relevan untuk dijadikan iklan-iklan dan suntikan iklan-iklan campaign baru gitu ya. Dan sini targetnya pada saat itu ada yang broad, ada yang interest pada saat itu. Jadi gue ya itu tadi yang tadi gue contohin pada saat gue dari Google Trends tadi dapat datanya, gue masukin ke interest targetingnya seperti apa. Tapi di sisi lain gue juga punya target atau punya campaign broadnya pada saat itu. Dan disclaimer dulu ya teman-teman buat yang nonton ini, tapi teman-teman jangan sampai plek-plekan banget karena rezeki orang tuh beda-beda, dan belum tentu yang gue contohkan ini bisa winning di teman-teman ya. Winning di akun gue belum tentu winning di akun teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman tetap beriklan atas data driven yang teman-teman testing gitu ya. Nah, pada saat itu lokasinya Indonesia kecuali Aceh, NTT, Gorontalo, Maluku ini adalah daerah-daerah yang rawan retur ya. Jadi retur itu sangat banyak sekali di sini, daerah-daerah sini, dan mungkin pengirimannya bisa 3 sampai 5 hari. Jadi itu cukup-cukup memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi cash flow-nya nggak bisa lancar gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini interest relevan ya. Jadi ini bakal nanti Facebook bakal mencarikan orang-orang yang memang terkait atau terpaut dengan kategori ini ya teman-teman, makanan sehat, Ramadan, produk halal dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi ini tetap data drivennya yang seperti apa yang lebih baik yang nanti teman-teman pilih ya. Terus placementnya pada saat itu gue Facebook dan Instagram, dan harga jualnya itu 98.000, macam-macam karena gue bikin bundle juga dan bikin paket-paketan jadi macam-macam. Tapi rata-rata itu gue jual dengan 98.000, marginnya 60 sampai 70 ribuan per order pada saat itu ya teman-teman. Nah, Nah, ini adalah salah satu campaignnya, yaitu engagementnya pada saat itu gue lakukan. Tujuannya itu untuk menjual langsung, karena kurma ini produk konsumsi dan nggak perlu banyak edukasi dulu ya pada saat itu. Jadi karena gue CTWA juga, jadi gue pakai engagement. Jadi Facebook akan mencarikan orang-orang mana yang lebih responsif, yang suka ngobrol, yang butuh konsultasi dulu mungkin terkait harga dan lain-lain. Jadi gue pakai objektifnya engagement. Terus juga
objective engagement ini bakal mendorong algoritma Meta untuk menayangkan iklan ke orang-orang yang punya perilakunya sering membeli, terus engage dengan kontennya apa, atau nge-like, misalnya mungkin komentar, nge-share, dan lain-lainnya. Dan kenapa gue pakai engagement ini? Karena kurmanya udah dikenal di luas di Indonesia sebagai makanan sehat, manis alami, apalagi ketika memang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat-sangat penuh berkah. Inilah definisi bulan penuh berkah ya teman-teman. Karena hanya dengan satu bulan ini demand itu sangat-sangat melonjak tinggi. Tapi ya teman-teman, balik lagi, teman-teman nggak bisa ambil mentah-mentah. Teman-teman harus butuh riset dan strategi marketingnya juga yang sangat tepat ya untuk bisa mendapatkan closing yang sangat banyak. Nah, jadi mungkin segitu aja ya teman-teman, karena mungkin sangat-sangat kepanjangan juga ya. Mungkin lain kali bakal gue bahas produk-produk di luar sana yang lagi winning, tapi tentunya teman-teman nggak bisa ambil mentah-mentah ya, karena rezeki orang juga bisa berbeda-beda. Di akun iklan gue mungkin winning produk baju, di teman-teman mungkin winningnya jasa kontraktor atau konveksi dan lain-lain. Itu tergantung teman-teman ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman directnya orang-orang itu seperti apa gitu, ngasih angle kontennya mungkin seperti apa, strategi iklannya beda-beda. Dan bahkan ketika teman-teman nanti mungkin mau ngiklanin yang sama dengan copywriting yang sama, struktur iklan yang sama, kontennya sama, pokoknya plek triplek dengan apa yang gue lakukan ini, belum tentu iklan itu bisa jadi winning dan teman-teman mendapatkan produk winning atas kurma ini di akun teman-teman gitu. Bisa, karena beda akun tuh bisa beda hasilnya teman-teman. Jadi makanya itulah pentingnya testing di Facebook Ads ini ya. Jadi nggak bisa plek-plekan sama banget. Balik lagi, data driven yang akan menjawab semuanya ya, karena mentor-mentor di luar sana yang gue tanyain yang udah bahkan omsetnya miliaran pun tetap sama jawabannya, apa jawabannya, by data driven ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue kasih teman-teman. Mungkin kedepannya ini bisa menjadi berkah ya buat teman-teman, bisa apa ya, setidaknya gue bisa membantu teman-teman dalam hal advertising ini di Facebook ya khususnya. Semoga teman-teman bisa kebantu. Mungkin kalau misalkan nanti lain kali ada waktu lagi buat gue bahas atau bongkar produk-produk yang winning, bakal gue bongkar sekaligus di YouTube ya teman-teman. Jadi semoga itu aja teman-teman. Jangan lupa komen kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, jangan sungkan, atau bisa DM di Instagram gue, atau bebas teman-teman bisa mau nanya dimanapun itu, nanti bakal gue jawab secepat mungkin ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Peace out.